utuh gitu. Saya takut kalau dengan umur dari atas 50 tahun ke atas ini, jangankan stres lah, salah makan sedikit aja udah. Padahal salah makan itu salah satu penyebab, tapi stres itu jauh lebih banyak penyebab efek sampingnya gitu. Ya kalau cuma pingsannya di masjid masih penting Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Agung, Pak Agus, dan Pak Irwan. Panggilnya Pak semua ya Pak. Masih muda bisa dipanggil Pak. Ya enak kalau panggil Mas. Tapi nanti kita selang-seling Pak. Minggu lalu juga sama Simba-Simba Mas. Sekarang Pak dan besok ada Mbaknya. Tapi mudah-mudahan minggu ini lebih efektif karena monggo diangkat dulu. Yang jelas hari ini ada tamu dekat ini, tamu nggak jauh banget. Bapak-bapak lagi santai ini kita Pak. Kalau jam segini di rumah ngapain? Kadang masih keliling ya. Aktif banget Pak. Paling project Muter-muter ya. muter-muter. Ya. Tapi karena kelilingnya siang, ngabuburitnya masih lama juga ya. Ya. Jadi hari ini kita kembali lagi ke Regol Indonesia di podcast semacam podcast. Alhamdulillah nanti minggu depan kita tetap lanjut. Yang jelas jangan lupa setiap jam 1:30 nanti kita selalu on, dan ini online-nya di Instagram, tapi juga nanti akan kita record. Mudah-mudahan ini menjadi banyak manfaat. Jadi kita bercerita santai aja, banyak hal yang terkait dengan ya lika-likunya lah, menyambut Ramadan, sekaligus juga tantangan bisnis per hari ini. Tapi yang jelas Banyulangit kan sudah jalan sepertinya justru makan setelah pandemi gitu ya. Setelah pandemi. Setelah pandemi Pak. Bulan Juli Agustus Ya. Oke, siapa nih 2020. yang mau nerangin Banyulangit itu apa Pak? Silakan Pak. Silakan dulu Pak Mulangit. Kalau nggak bisa sini saya sini. Ya, Banyulangit ini awalnya kan kita kawan-kawan ini ada Pak Agung yang setelah lama malam melintang di luar Jogja, saya sendiri juga aktif di luar Jogja, saya di Jakarta, di keliling Indonesia. Kemudian Pak Agus sendiri juga setelah lulus dari Jogja juga aktif di salah satu BUMN di Sumatera sana, sehingga ini kita ketemu ya bikin aktivitas yang kebetulan sama, punya visi yang sama, yaitu kita pengen masuk di sektor properti, di mana sektor ini sebenarnya cukup menjanjikan karena kita berpikir setiap orang pasti, setiap keluarga pasti butuh tempat tinggal ya, dan selama antara manusia laki sama sesuai dengan sunatullah saling suka ya, insya Allah sektor properti ini demandnya nggak akan pernah putus gitu. Dan inilah yang membuat kita akhirnya menjadi satu pertemuan, satu komunitas, kemudian punya visi yang sama, lalu ya jadikan satu wadah di bidang properti dengan nama Banyulangit. Banyulangit itu apa sih Pak? Banyu itu kan air. Banyu itu air, langit itu di Ya, langit di atas. Ya, Kok bisa idenya Banyulangit? ya sebenarnya awalnya itu Kalau sekarang kan yang enak itu sirup marjan, gue nyebut merek. Enak. Tuh, asik juga loh, kalau puasa ini membayangkan satu banyu itu kan ya seger juga loh. Seger gitu kan, sesuatu yang bawa keberkahan, apalagi dari langit gitu kan, keberkahan yang insya Allah akan terus. Kalau Sumatera itu banyu ya, air itu banyu juga. banyu. Ya, tapi kalau geser sedikit jadi ayo. Oh, gitu. Kalau
Kalau Jawa Banyu ya? Banyu, Jawa Banyu ya, Banyu, Iya, air Banjar itu juga Banyu. Banjar ya Banyu. Banyak yang Ya rata-rata Banyu ya. Berarti asal muasalnya nggak tahu dari mana. Melayu kali ya. Tapi pinternya Didi Kempot itu ya, dia membuat kiasan banyu langit itu kiasan hujan sebenarnya. Banyu yang jatuh dari langit. Iya, semoga rezekinya juga seperti Iya. itu. Tapi kok nyambungnya ke Gunung Purwo apa? Nyambungnya apa? Bingung juga. Kampungannya di sana, Pak. Yang Tangerang itu. Padahal ceritanya Didi Kempot itu banyu langit itu kan di Gunung Purwo dia sendirian, saking indahnya itu dia tulis lagu gitu. Mungkin waktu nulis lagu hujan mungkin. Jadi nyambungnya ke sana. Tapi awalnya memang pengen yang pesimis Pak Ari gitu. Gimana? Apalagi kan Pak Agung juga bukan urusan saya. Meninggalkan dunia hitam, mulai putih, apalagi gitu. Prepare ini cukup nggak ini waktu? Atau justru ya sekarang gitu. Kalau dulu, kenapa nggak dulu juga? Atau dulu sudah mulai? Belum. Dulu Belum. Ya kita ketemunya ya baru-baru ini, Pak. Kita ketemu di awal-awal tahun 2020 Pak memang. Awal 2020. Betul. Ketemu di awal 2020. Begitu kita ketemu, kita memang sudah rencana mau masuk ke program Ketemunya di mana? itu. Di Kita ada Nah itu tadi, jadi baru ketemu, memang kita mau masuk di dunia properti ini. Ya sudah, makanya kita kumpul-kumpul, akhirnya kita tahun 2020 bulan Juli Agustus itu banyak lagi memang. Juli 2020 ketemuannya. Ya, emang terinspirasi dari almarhum Didi Kempot itu Kempot, banyak ya. langitnya. Sekarang Bali udah berapa lokasi? Sekarang insya Allah ada 8 ya. Sudah lama. lokasi. 8 lokasi. Saya kembali tadi itu Pak. Jadi sebenarnya baru sebelum dulunya udah pernah nyoba sih baru atau apa? Iya, sebagai pengamat pasif aja sih, Pak. Karena IOL terus gitu ya. Iya. Pengamat terus. Sistem terus ya. Pengamat artinya begini, belajar dari kebutuhan kita sendiri. Saya sendiri begini, saya berpikir ketika saya bekerja, lalu tabungan itu yang saya investasikan dalam bentuk selain properti, kenaikannya tidak sebesar tabungan yang dalam bentuk properti. Jadi ketika kita memutuskan, kami ya, saya memutuskan waktu itu keluar dari perusahaan, saya berpikir, nah apa jalan menuju ke sana untuk mengembangkan ya aset yang seperti yang saya rasakan, yaitu properti ini bisa berkembang, bisa lebih baik. Saya berpikir dari sisi apakah mencoba sisi marketing, atau yang lainnya. Tapi ternyata malah disambut dengan kawan-kawan ini, alhamdulillah ketemu dengan komunitas yang bisa mengarahkan, malah kita inventory menjadi, kalau bisa kenapa enggak sebagai developer, tapi developer yang tidak hanya sekedar mengembangkan satu unit lokasi lalu tanpa ada sesuatu yang kita angkat atau brandingnya. Itu kan saya amati juga beberapa pengusaha properti yang sudah berjalan lama Pak, tapi ya begitu aja dari dulu. Nah di sini kita ada masukan, yang kita angkat bahwa brandingnya adalah itu penting. Seperti kenapa tidak pemain-pemain besar itu kenapa bisa seperti itu, maka disitulah branding itu justru penting. Maka justru kita melepaskan ego kita untuk mendevelop satu persatu, karena tentunya usia kita sudah bukan lagi muda, tapi menelan ya. Makanya kita pengen ya bagaimana branding ini yang justru akan kuat, dan kita membuka lebar bekerja sama dan bersinergi kepada siapapun. Justru branding ini adalah untuk mengawali saja
branding ini seperti yang beberapa pengembang besar itu bagaimana kita melihat itulah kekuatan branding, dan itu justru membuat spirit kita semua untuk menjaga semua secara amanah, kemudian value-value yang bisa diterapkan sesuatu yang baik dan komitmen terhadap sesuatu nilai yang tadi kita janjikan kepada customer, kepada masyarakat itu benar-benar kita pegang. Karena beda dengan orang yang nggak ada branding kan. Hari ini kita bangun kemudian itu bermasalah, ya nggak masalah, kita akan hit and run gitu lah, kita lari lagi dengan lokasi yang lain. Tapi kalau dengan branding ini kan justru memang dari awal kita berpikir bagaimana ini value ini kita bisa jaga dengan sebaik mungkin, dan kita bisa membuka diri kemudian kepada siapapun sama-sama. Jadi kita sudah melepaskan ego, bukan sebagai pemilik satu-satunya banyak, tapi ini bisa menjadi siapapun bisa. Iya. Kalau next kita tadi kan Pak Agung kan pensiun, main bertambangan. Pensiun dari Pak Agus, pensiun juga Pak Irfan, walaupun masih aktif sekarang kan, tapi kemarin pekerjaan kemarin sudah dilepas lah ya. Iya. Tapi per hari ini kan banyak juga pensiun yang gak mau ribet. Dia pengen pensiun cepat itu pengennya wis tenang aja lah gitu, kalau bisa duit dari entek gitu. Mau berbisnis pun yang simpel-simpel. Bahkan berapa kali juga saya temui aja teman-teman juga yang IO itu, misalnya ada dari Miga, dari mana itu, mereka bikinkan touring, bikinkan pelatihan. Tapi pelatihan mereka itu cenderung yang beli franchise itu. Karena simpel kan itu, hanya 5 juta, 10 juta dijalani gitu. Untuk bidang ya apapun ya, apapun gitu dan lain-lain. Ya pinter-pinter IO-nya gitu. Jarang loh yang ngikutin properti, pensiun mengikuti properti, kan dia pikir itu susah. Jangankan anak muda, anak tua, dia anak tua. Karena maunya tenang, malah jadi nggak tenang gitu kan. Justru itu untuk mengasah otak kita mas, biar tetap awet muda. Oke. Tertantang kita. Menolak tua, menolak tua. Ya. Makanya saya angkat ini. Hari ini kan banyak juga yang tadinya mereka nyaman di pekerjaan ya itu, bahkan mungkin belasan tahun yang depan juga ada kayak 20 tahun lebih gitu. 20 tahun lebih. Iya. Kayak bapak saya dulu aja pensiun itu masih ditawari tapi nggak mau gitu. Ya sudah cukup lah gitu ya. Tapi ujung-ujungnya bisnis juga. Ya kecil-kecil juga jadinya. Yang simpel-simpel aja, bagi mereka simpel gitu. Tapi hari ini simpelnya, mohon maaf, di kemarin juga kan bukan pasangnya lapak di situ nggak lebih dari 2 tahun ya, setahun udah lupa ganti aja gitu. Iya. Berarti memang dari kepikiran gitu Pak ya, bahwa tapi ada keinginan nggak bikin bisnis yang kecil-kecil, ya bukan mengecilkan UMKM ya. Pensiun pengen yang tenang aja gitu. Ada nggak kira? Atau justru sekarang menyesal, sudah masuk ternyata nggak gampang juga gitu. Ada apa? Kalau di properti dari awal kita sudah tahu mas Pak Gigi. Jadi properti itu tidak bisnis jangka pendek. Artinya kita semua mungkin sudah paham semua. Jadi bisnis properti itu memang untuk jangka panjang. Nah Mas ini tadi nanya apakah tidak ada keinginan? Ya kalau misalkan ada kenapa tidak gitu. Jadi untuk jangka pendeknya atau short termnya ini ada jangka panjang. Iya, ada plan untuk jangka panjangnya. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau Jogja karena memang sekarang domisili Jogja semua Pak ya. Walaupun kemarin beredar kemana-mana ya. Betul. Kenapa nggak di Jogja? Pulang ke kotamu. Kan Pak Irfan Jakarta. Iya. Tetap bagi yang pernah merasakan sekolah di Jogja kan, pagi juga merasakan. Orang yang merasakan di Jogja itu rasanya ingin balik lagi gitu. Ini jujur kita akui, dan rata-rata kawan-kawan yang bersama alumni Jogja kan mesti ada rasa seperti itulah. Apalagi Jogja ini ya sepi, nggak terlalu sepi. Untuk ikutnya ya tidak seperti metropolis, tapi dinamis. Kalau kita dengan keluarga enak, karena di situ anak-anak pendidikan insya Allah banyak tempat pendidikan yang bagus secara nasional dan secara global. Di Jogja cukup banyak pilihan kota seni,
uniknya banyak kalau di Jogja. Masyarakatnya ramah, welcome, terbiasa dengan berbagai culture dari karena terbiasa tadi kan. Jadi di sini ya memang saya berpikir kenapa balik ke Jogja, memang kita di samping kita pengen dari sisi kita sendiri masa tua memang nyaman, hidup nyaman. Yang kedua, kita bermain di properti di sini memang satu perumahan di Jogja itu sesuatu yang cukup menjanjikan sebenarnya. Banyak yang ingin ya nilai-nilai Jogja, apalagi kearifan lokal cukup banyak itu bagi yang punya dana sangat tepat untuk berinvestasi di Jogja. Walaupun mahal, Pak. Walaupun mahal, tapi ya kenaikannya kan cukup cepat juga gitu. Jadi ya kita nggak tahu seperti, tapi saya rasa tidak seperti, belum sampai kayak seperti di Bali sudah ada apa sana ada titik jenuhnya. Tapi kalau Jogja masih belum. Jadi Jogja masih sangat kondusif buat pensiunan, Pak ya. Posisinya di tengah-tengah. Kemudian bandara internasional dibuka, kemudian di daerah selatan, Gunung Kidul ya akses selatan dibuka, apa namanya pantai selatan yang orang bilang katanya itu kan jadinya kayak bikin Nusa Duanya Bali itu kan di Jogja aja nanti seperti itu. Dia buka cabang sekarang, Pak. Jadi Nusa 3. Ya. Nusa 2-nya di sana ada 1, 2. Iya. Iya. Lancar ini. Jadi dari pertanyaannya kan mahal. Tidak mudah juga, sulit. Tetap optimis juga. Insya Allah optimis. Karena seperti masih ya, sebenarnya kalau saya pribadi, bayangan saya itu tidak seperti banyakan orang itu mas. Dulunya tuh mau masuk properti itu dulu apa juga di sisi global itu harus seperti awal dulu ini bukan apa namanya bisnis yang menjanjikan dalam menurut saya. Jadi tadi Pak Irfan sudah bilang bahwasanya setiap orang itu butuh tempat tinggal. Dalam artian ya salah satunya itu tadi rumah tinggal, properti tamu dan sebagainya. Sebenarnya kalau sudah masuk seperti kita bapak-bapak ini kita setiap minggu ada meeting, sebenarnya yang katanya ruwet susah itu sebenarnya kalau sedikit demi sedikit bisa kita operasi dan tidak susah sebenarnya menurut saya. Ya, jadi ini unik sebenarnya teman-teman. Beneran bapak-bapak ini kan saya jadi ikut bapak juga gitu. Jadi ketika terjun di awal mau masuk itu pilihannya dulu hanya sebagai developer. Ya. Developer ada tanah, kalau bisa didesain pengen dijual gitu kan, sesimpel itu sebenarnya. Tapi pertanyaan mendasar saya sama seperti saya juga sering sampaikan di kelas, kalau mau main semacam itu ya semacam ini komplit. Tapi kira-kira mampu nggak gitu? Ibaratnya kalau ada berapa step ya 10 step ini kita siap atau tidak? Kebanyakan kita kadang-kadang melihat itu begini, aku bisa semua. Mulai dari legal, keluar rumah, bangun rumah sendiri, sampai besok ditempatin sendiri gitu. Saking mumetnya gitu. Nah di awal dulu, jadi ini inspirasi juga buat bapak-bapak yang di sana yang pengen pensiun mau masuk di properti. Nggak harus juga semua, atau yang muda-muda juga, tapi ngambillah segmen yang kira-kira sesuai dengan kemampuan. Sama kayak anak muda sekarang juga, dia pengennya ngambil semua Pak. Tanah diambil, nah besok diukur sendiri kalau bisa, dibikin sertifikat di kopi sendiri aja kalau bisa, jadi ini semua sendiri. Self service maksudnya. Tapi terakhir mau dijual sendiri nggak bisa juga. Sebenarnya sesuai passion aja. Makanya yang kata Pak Irfan tadi, kalau kita ngambil semua mampu nggak apa-apa, kalau tidak mampu ya kita ambil intisarinya sebenarnya. Ada orang yang bermain di konstruksi juga boleh. Sampai hari ini yang main di konstruksi juga banyak. Iya. Bahkan ngambil di marketingnya juga. Iya. Karena memang dia passionnya di konstruksi, kalau pensiun di depan properti, hari-harinya ke bangunan juga. Ya. Kemarin juga bapak-bapak Asprumnas juga ternyata banyak juga yang main di konstruksi mereka. Jadi agak-agak nggak nyambung juga tuh ketika tanah itu nggak harus dibangun semua gitu. Yang selama ini kan karena tugas mereka bangun gitu kan. Dan teman kita juga yang kemarin kita diskusi juga kan niatnya bangun aja gitu kan. Sampai ke manajemen nggak lulus ibaratnya gitu. Karena lama-lama kan umur juga, waktu juga dan lain-lain yang ada bikin apa ya lalai lah gitu. Padahal proyek sebenarnya
bisa dilakukan. Iya. Nah, Banyulangit ini berarti hanya nama, Pak, ya, brand, Iya, ya, brand. brand yang diciptakan. Ya. Mewadahi ini. Tapi untuk produksi dia bekerja sama dengan expertnya gitu ya. Iya. Legal juga. Iya. Bahkan segmen-segmen lain kalau bisa dijasamakan juga. Gitu. Iya. Betul. Terus nanti untungnya kecil, Bu. Oh, tidak apa-apa. Kita Oh, enggak apa-apa. kita tidak semata-mata dari sisi profit. Tapi bagaimana sinergi ini kita kalau berkembang ini menjadi satu hal yang besar. Kan kecil kalau transaksi kalau banyak jadi besar juga. Tapi dari sisi ini kita stresnya berkurang. Kalau kita urus sendiri semua, seberapapun modal yang kita punya, akhirnya ya kita akan berdarah-darah juga dalam kondisi persaingan seperti ini, Pak. Misalkan mungkin pasien lihat bank-bank pun yang sudah sebesar apapun sudah pada merger sekarang kan untuk sinergi jadi satu. Karena kan perkembangannya sangat cepat sekarang. Yang mana dengan kreativitasnya bikin ini bahkan ya banyak hal lah. Kalau kita memang tidak mampu bersinergi, kita tidak bisa melawan ya kita bersinergi. Lalu kita tawarkan value yang sama-sama punya visi yang sama, karena value ini masing-masing berperan sesuai dengan kompetensinya kan. Jadi sinergi value itu poin. Iya. Jadi kalau mau stresnya mau untung banyak, stresnya banyak. Diambil sendiri. Ya. Kalau mau untung cukup, Ya. stresnya cukup. Gitu. Jadi ini kembali ke itu tadi apa kapasitas. Tapi untuk bergerak ke sana kan ternyata bisa disinergikan. Iya, betul. Jadi poinnya di situ saya dapat ada sinergi bekerja sama dengan para expert. Iya. Jadi kalau memang kita tidak menguasai di konstruksi ya pasrahkan saja sama kontraktor gitu. Betul. Toh akarnya bisa dilakukan gitu. Terus kalau masalah untung ya tergantung kapasitas. Iya. Kalau kapasitasnya 10% ya 10%. Iya. Iya. Oke, tarik Pak. Tapi ini juga anak muda masih banyak loh Pak yang melakukan pesan-pesannya gitu. Yang opo-opo iso gitu, opo-opo digarap dhewe bar dhewe. Piye kuwi? Ya memang anak-anak muda kan memang energinya, semangatnya apa gitu kan. Ya satu hal yang positif. Cuman mari saya sebagai sharing saya yang saya alami sendiri yang meskipun masih baru, kemudian tapi kami mengamati terjun dengan beberapa ketemu penemukan kasus ini tidak sedikit juga yang mencoba mengerjakan sendiri semua, akhirnya ketemu satu problem yang akhirnya cukup apa ya mestinya tidak harus dialami lah kondisi seperti itu. Semangat oke, lalu semangat ini disergikan dengan yang punya ya nggak ada salahnya bersinergi dengan yang tua atau dengan senior ini, mungkin lebih tidak hanya dengan kami, banyak mungkin senior yang mungkin punya pengalaman, punya kearifan itu disinergikan. Karena siapapun lah kondisi saat ini kalau berambisi dengan kerjaan sendiri agak berat. Yang kemarin kita ke satu daerah di Bantul itu sendirian ya? Ya, Sendiri Mas? dan cukup besar dana itu. Gitu ya? Ya, itu, Dan hari ini itu agak-agak melebar sedikit kan? Berat. kondisinya kan sudah mau angkat tangan Pak. Padahal cukup besar kalau dana itu dia punya. Padahal kalau bersendiri kan nggak. Walaupun material alamnya dia sudah dapat sebenarnya kan? Ya. Tapi realnya kan udah miliaran juga ya. Betul. Dan dia terpaku di satu tempat. Iya. Sebenarnya dari sisi bisnisnya tidak salah, cuma model bisnisnya yang salah Betul. mungkin. Dia taruh di satu tempat yang ya kalau bisa dikerjain sendiri. Iya. Tapi faktanya angkat bendera reparatur. Kalau tidak terucap itu masih percaya dirinya masih ada, tapi realnya itu. Jadi ini juga poin. Jadi yang sering saya sampaikan ke teman-teman juga, sebenarnya developer itu adalah kekuatannya di land banking. Iya. Karena bahan baku utamanya itu adalah tanah. Mau duitnya berapapun kalau nggak ada tanah juga. Nah, kemarin kalau saya hitung itu paling nggak ada 3 miliar Pak. Tapi terpaku di satu titik. Itu pun masih gampang antara sebagian mau subsidi, sebagian tidak. Iya. Ini pas mau dilanjutin apa tidak dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau dilihat 3M nya kan cukup lumayan. Memang sih kalau lihatnya 1 hektar gitu Pak ya.
Tapi untuk Jogja nggak harus juga. Kemarin saya dapat undangan dalam korporat besar itu dia sudah membebaskan 250 hektar Di Jogja. di Tangerang. Oh ya. Bahkan estimasinya sampai 500 hektar dia. Itu plus minus. Tapi kalau segede itu udah beda ceritanya. Boleh menanamkan satu titik, tapi dia bisa memainkan banyak hal di situ. Tapi kalau masih di lingkungan 1 hektar ke bawah dan lain-lain, dia paksakan energi dananya di satu titik. Bukan nggak percaya sebenarnya, cuma ngatur cash flow-nya rodo akur. Nggak salah juga. Tapi belum tentu mereka itu sendiri, Pak. Ada investor. Ada investor atau ya seperti yang pengembang terkenal itu kan tidak seperti itu. Kenyataannya kan mereka bisa besar seperti itu. Tapi pelajarannya seperti kita ambil kemarin, Pak. Jadi kalau bisa investor pun bisa kita arahkan, tidak di satu titik. Kemudian bankingnya. Ya, kemarin kalau kejadian misalnya, walaupun sudah kita baca tidak kejadian ya, tapi seandainya kejadian pun belasan M hanya untuk satu titik dengan kapasitas produk sebenarnya nggak banyak-banyak amat gitu. Jadi model bisnisnya. Jadi buat bapak-bapak, buat kalau bapak-bapak itu kesannya lawas gitu ya. Jadul Apa ya? Senior. Buat senior Pak. Buat senior yang pengen lanjutan pekerjaan terkait dengan tadi bisnis properti, bisnis apa yang pilihan ya bisnis properti tetaplah. Tapi model bisnis propertinya itu saya nggak nyentuhin, nanti saya dibilang. Tapi real hari ini kalau kita ngambilnya utuh itu, ya stresnya utuh gitu. Saya takut kalau dengan umur di atas 50 tahun ke atas ini, jangankan stres lah, salah makan sedikit aja lah. Padahal salah makan itu salah satu penyebab, tapi stres itu jauh lebih banyak penyebab efek sampingnya gitu. Ya kalau cuma pingsannya di masjid masih penting, Pak. Masuk ke tanah pingsan ya mumpet. Message-nya Pak. Ya. Kalau para senior ingin mulai properti gabungannya di Banyuwangi. Oh, iya. Sebenarnya mau di sini guys, tapi dari sampaikan. Jadi Banyuwangi itu tidak hanya diciptakan untuk untuk person-person yang ada di sini sebenarnya, tapi memang open ya Pak ya. Mulai dari investor, oke, apa ini? owner tanah boleh, Owner pemilik tanah, kontraktor, marketing, jadi semua bisa. ya. Jadi ya itu tadi kembali ke kata Pak Irfan tadi, ada sinergi yang harus dibangun di situ. Jadi ngerek benderanya sama-sama gitu. Ya. Jadi pesannya itu. Jadi daripada mumet sendiri ya mumet bareng. Ya, walaupun kondisi kayak gini, tapi optimisme harus dibangun. Tapi kalau optimisme itu ya namanya orang bisnis kan ada lemas, ada nggak lemesnya ya Pak ya. Tapi saat lemesnya siapa ada yang nimpali yang nggak lemas, saling support lah. Iya. Itu. Nah terus harga yang paling murah mana? Murah semua ini Pak, ini kalau di Banyuwangi murah semua ini. Dan lokasinya strategis semua. Insya Allah bisa dibilang murah Di Pemuran. di Pelemburan. Temu dulu ya. Ya, yang paling murah di Temuwo itu kisarannya untuk kafling sekitar 100 jutaan. 100 jutaan. 100 jutaan saja. Tapi lokasinya itu dekat sama kampus UNJ Yogyakarta, dekat sama Jalan Pater. Kalau dihitung per meter jadi berapa? Per meter jadwalnya 100,5 juta. Kalau cash kayaknya nggak sampai 1,5 ya. Ada Boleh, diskon ya. ada Jadi 1,3 masalahnya. Ya, dan ada diskon langsung 20 juta ya Pak ya untuk periode ini. Itu yang di Temuwo itu ada 8 kafling. Itu kaflingnya itu bisa kita jual tanah, jual kafling, atau kalau misalnya ada yang berminat kafling bangun ya kita siap sudah. Konsepnya juga sudah ada, menggunakan konsep Banyulangit yang mengadopsi pola eco living ya, living bukan cahaya, bukan udara. Saya sudah mengadop kondisi pandemi ini Pak. Ya butuh berapa bulan ya, berarti sudah mahal produk milik. Itu yang di Temuwo. Kita ada, insya Allah ada 8 lokasi ya Pak Gus ya? Ya, Ada 8 lokasi, ada di Temuwo tadi, terus ada di Pelemburan, ada di Bugeran, ada di Jayakan, ada
ada di Jalan Kaliurang, Rania yang di Jalan Damai, terus apa Bukan namanya? Bukan damai, Pak. Kajian Ya. Ya. Kalau damai Jadi berarti ada 8 satu lagi di Purworejo. Di Purworejo. ya. Jadi konsekuensi membangun brand yang disebutkan Pak Irfan tadi, Orang Langit itu adalah dia punya komitmen yang melekat, gitu. Ya. Bisa hit and run. Jadi kuncinya ada dua Pak ya tadi ya, Ya. menyangkut legalitas dan kualitas. Kualitas. Ya. Karena yang diangkat brand, jadi kalau main-main juga ada Iya, beresiko Pak. Kita nggak berani main insya Allah. Jadi insya Allah untuk smart investor pasti akan pilih yang memang benar-benar membangun branding tentunya. Karena kan daripada beli yang mungkin sesuatu yang nggak jelas, ya tentunya ya brandnya akan nggak dilihat. salah juga. Kebanyakan orang kan menguasai lahan, terus legal itu harus selesai. Bukan harus selesai, memang kalau selesai itu wajib selesai. Ya. Tapi masa proses itu boleh kita jualan. Yang penting akadnya Iya. yang harus disepakati. Bukan berarti kan ada kekhawatiran juga teman-teman kenapa nggak itu dilakukan dulu gitu. Selesaikan dulu legalitas dan lain. Mereka takutnya Pak udah uya-uyaan bayar tanah ini. Kalau nunggu ini selesai kayaknya nggak kejar waktunya. Sebenarnya pemahamannya bukan itu. Legal itu tetap harus diurus. Iya. Ya nggak, legal tetap harus diurus. Running nggak apa-apa, tapi proses penjualannya tidak harus akadnya jual beli. Iya. Banyak akad yang bisa dibuat gitu. Makanya kalau mau lebih detail nanti main aja ke Banyuwangi gitu. Kita ada di Pelemburan, di dekat kantor pos Pelemburan itu, sama ada di dekat UII di Jalan Kaliurang KM 13 ya Pak ya. Sama yang ketiga di Menjadi. Oh iya. Menjadi 153 ini tetap ya. Di sini juga buat camp ngopi ya, ngopi, itu kopi sama ngobrol tadi. Iya. Kita ngobrolin kopi aja. Iya. Sebenarnya itu Pak, yang menarik tadi itu skema bisnis yang agak saya fokus tadi. Dan kebanyakan kita mau tentang bisnis ya itu aja. Makanya ini ada contoh kecil, kalau ngomong properti agak susah saya menerangkannya. Saya lupa tuh ngomongnya creepy aja. Oh, chips Ya. ini, Jadi creepy chip ini adalah prototipe kecil skema bisnis yang kita lakukan sinergi ini sebenarnya. Sehingga orang berusaha untuk memberi apa namanya itu pemahaman bahwa sinergi itu nggak muat-muat amat. Chip ini kan diciptakan hanya rating sebenarnya. Ya enggak? Sama kayak jual tanah juga di mana-mana kan bisnis tanah ya begitu-begitu aja, bisnis rumah ya begitu-begitu aja. Tapi dengan repacking, Kemas. apa namanya branding yang memang sengaja dibuat, bukan karena contoh ya, dulu nggak kepikiran mungkin bahwa berat itu serame ini sekarang. Bisa jadi karena dia namanya saja, ini nyebutin merek nggak apa-apa, tapi sentol. Tapi karena waktu, memang rasanya bagus kan, tapi dia butuh waktu lama kan untuk membangun itu kan. Kita baru mulai sekarang memulainya dengan ya kualitasnya harus bagus ya, nanti pokoknya kalau sudah bagus pasti terkenal sendiri. Tapi kita butuh 10 tahun, Ciputra aja butuh 20 tahun untuk sampai situ. Jadi repacking apapun itu branding itu memang sengaja diciptakan kondisi hari ini, bukan berdasarkan durasi waktu. Jadi branding itu ada dua penyebabnya Pak. Satu waktu, kedua biaya. Kalau kamu mau jalan organik ya waktu. Tapi kalau kamu punya biaya besar sebenarnya bisa. Contoh Maikarta, siapa sih nggak kenal Maikarta? Ya kan? Tapi ketika booming iklannya di mana-mana, semua mall Lipo ada, TV ada, radio ada, tapi kita lihat semuanya benar-benar Jakarta akan tutup, pindah ke sana semua gitu kan. Image-nya kan orang terkenal semua. Itu karena budgeting gitu. Jadi kekuatan budgeting membuat brand itu menjadi besar gitu. Intinya semua waktu pun kalau dikonversikan adalah duit sebenarnya Pak. Tapi nggak harus gitu juga kan.
dengan sinergi itu sebenarnya membangun komunitas juga ya Pak ya. Iya. Jadi yang membesarkan itu tidak dalam bentuk uangnya, tapi dalam bentuk kebersamaannya Pak ya. Jadi pesannya mungkin itu Pak ya. Iya. Jadi satu, kalau mau mulai nggak harus juga memang teman-teman juga. Iya. Iya. Kedua ya jangan berat-berat amat juga. Wah kalau saya memikir brand kapan jadinya kan lama gitu dan mahal gitu. Enggak juga. Hanya sementara BLL Banyulangit meminjamkan benderanya untuk angkat bareng. Iya, betul. Tapi kemungkinan besok mereka bikin sendiri gimana Pak? Gak apa-apa juga ya. Ya nggak apa-apa juga. Gak apa-apa. Yang penting kan kita Justru sudah amalnya di situ Pak ya. Iya. Jadi proses ini menjadi ringan karena kita nggak kebeban. Karena banyak orang sekarang takut Pak. Kalau saya bantu ini, nanti dia beli sendiri, saya ditinggal. Ya nggak? sebenarnya kan seperti yang kita katakan tadi bahwa ini kan kita hanya mengawal saja karena segala sesuatu pembangkit apa itu kan memang harus ada satu badan hukumnya. Tapi kalau branding ini kalau bisa dimiliki oleh kita sangat terbuka untuk siapapun bisa ikut di sini, asalkan memiliki visi dan misi yang sama. Ya sebenarnya bukan kita meminjamkan, ayo kita miliki bersama gitu, ayo kita besarkan bersama gitu. Karena ya tentu kalau besar bersama dengan visi-misi yang sama ya insya Allah kita bisa nikmati bersama kok. Yang penting bisa masyarakat juga ikut menikmati. Ujung-ujungnya konsumen ini merasakan value-nya gitu kan. Ya. Jadi ini saya pesan aja, pesan ini, mumpung ada yang dengar. Kemarin teman-teman Astronas Jogja kan baru aktif lagi Pak. Iya. Alhamdulillah kemarin dikasih silaturahmi yang kita hadirkan juga gitu dan lain-lain. Memang ketidakaktifannya bukan karena tidak mau aktif, tapi masih berpikir kalau ada tanah baru bisa jalan, tanahnya pun masih dieksekusi rombongan, eksekusi tanah dan lain-lain. Itu benar, tapi tidak selalu begitu kan. Iya. Sebab kalau ngumpulin tanah agak luas sedikit, pasti duitnya banyak kan. Kalau ngumpulin sedikit-sedikit, berarti ngumpulin duitnya lama kan. Akhirnya apa? Nggak kejadian. Kalau nggak kejadian, akhirnya bubar. Lakukan dulu yang memungkinkan. Gitu. Iya. Kemarin ada Pak Muhayyad juga dari itu dia fokus di kontraktor. Saya pikir itu sinerginya luar biasa kan. Ternyata beliau punya tim kerja di lapangan di kantornya dia, ada tim teknisnya juga kuat. Nah kenapa nggak disinergikan? Jualnya parsial saja tuh, jual tim teknisnya aja. Yang hari ini kan banyak pengusaha nggak punya arsitek, nggak punya tenaga sipil, nggak punya tenaga lapangan. Nah jualnya parsial aja. Jadi nggak harus nunggu proyek besar. Dan teman-teman juga bisa menggunakan jasa itu dan saya yakin juga di sini juga ada punya pengetahuan arsitektural, kayak Pak Evan elektrikal juga dan lain-lain. Nah itu yang bikin berat kita per hari ini kadang-kadang gitu tadi tanah kalau bisa luas, kalau bisa dieksekusi, lunas gitu. Akhirnya kumpul nggak cukup bubar. Jadi pengalamannya nggak dapet tapi malah justru ketua kesel gitu. Tahu nggak? Ya saya menyinggung Pak Sawali. Dan ini ada teman-teman muda juga, ada pertanyaan nggak? Yang jelas kenapa saya gilir Pak? Jadi podcast ini kita buat untuk mengakomodir curhatan sebenarnya. Nanti lebih terrecord. Curhatan itu kan banyak yang kadang-kadang ya bisa nikmati sendiri, tapi curhatan tidak harus. Ternyata curhatan kita pun itu menjadi inspirasi bagi orang lain Pak. Jadi kenapa nggak kita bagi? Tidak selamanya yang kita bagi itu adalah ilmu yang dalam bentuk buku gitu kan Pak ya. Tapi banyak juga hal kecil kayak gini ternyata bagi teman-teman juga sebuah inspirasi buat mereka. Jadi oke lah kita coba wadahi, makanya dibikin semacam podcast ini. Sementara Regol memulai dengan alat apa adanya, dengan kondisi apa adanya, tapi intinya kesempatan berbaginya di situ. Perkara sisanya nanti muncul deal bisnis dan lain-lain itu harapannya tapi memang nggak mudah gitu kan. Tapi ya namanya berjuang per hari ini daripada berdiam diri. Gitu ya. Gitu. Pak Ivan ada pesan Pak? Ya kalau untuk para milenial sih jangan segan-segan untuk bersinergi aja. Artinya gini, semangat kami yang senior pun membutuhkan mereka yang muda-muda itu.
Jadi kalau kita ini saling bersinergi, insya Allah menjadi sesuatu yang lebih kuat, value-nya lebih kita bangun itu dengan apa? Barangkali ya dari sisi senior itu punya hal yang ya kesuksesan. Banyak juga anak muda yang jauh lebih sukses zaman sekarang ini, tapi terkadang kearifan itu kan bisa dipadukan ya. Nah ini bisa menjadi sesuatu yang sinergi yang positif. Ya. Gitu aja. Bagus. Ya kembali Pak Teknik, Banyulangi dibangun untuk semua, jadi terbuka untuk semua orang, tidak hanya senior tapi milenial juga milenial. Message-nya adalah bahwa mari kita bangun bareng-bareng, karena ini wadah yang kita buka untuk kita semua dan bisa kita kembangkan bersama. Kalau mau belajar seperti monggo di sini di Banyulangit. Insya Allah ada beberapa senior yang sudah menguasai dan juga sudah ada contoh proyeknya, sehingga bisa kita belajar dan berkembang sama-sama. Jadi belajar itu nggak cukup sehari 2 hari sebenarnya, tapi lebih efektif itu learning by doing ya. Yeah. Jadi sambil melakukan, tapi karena prosesnya adalah proses yang sebenarnya hari-hari per harinya itu bisa dinikmati, jadi nggak judek. Iya betul. Contoh kayak dulu perizinan juga kita telusuri semua kan. Iya. Mencari notaris saja kita telusuri semua ya. Bukan mencari yang kurang atau yang terbaik, tapi coba membanding-bandingkan nggak apa-apa aja. Karena selama ini kadang-kadang mereka nggak mau. Karena udah kenal satu aja tanpa mempertimbangkan lain-lain, atau bahkan misalnya tak urus sendiri aja, yang hanya membuat sendiri. Gitu. Yang namanya notaris memang kuliahnya memang sudah di notariatan, pasti ada pandangan-pandangan hukum yang kita tidak kuasai, dan kita butuh konsultan itu sebenarnya. Daripada banyak konsultan sendiri, lebih baik konsultannya merangkap profesional gitu. Satu paket. Tapi kan mahal kayaknya, nggak apa-apa juga. Berbaginya di situ. Sebenarnya mahalnya masih terukur, masih wajar. Karena aspek lain, faktor legalitasnya kan penting sekali kan. Wah, akan sangat mahal kalau itu nanti kita salah, kita bermasalah. Akhirnya kan ujung-ujungnya kan banyak sekali juga kan kontraktor atau developer yang berakhir di sesuatu yang nggak bagus gitu kan. Nah dari awal kita melangkah, justru di situ kita penting untuk berkonsultasi sama ahlinya. Sama kayak kontraktor, mereka lupa kan? Ya. Kalau dibangun sendiri pasti lebih murah gitu. Makanya kalau kita di kontraktor agak lebih mahal. Tapi sebenarnya kontraktor itu adalah konsultan teknik kita. Karena kalau konsultan yang kontraktor yang berpengalaman, dia sudah tahu tuh di mana letak penghematan, ya kan? Di mana letak efisiensi dan lain-lain. Kalau digarap sendiri kadang-kadang jempol. Iya, betul. Rumah tipe 36 harusnya habis 50 sak. Digarap sendiri bisa 70 sak sekali. Karena cara penyimpanannya yang tidak aman, akhirnya semen beku, atau karena borong dari pindahin, kan nggak harus dipindahin ke barat kan? Ada manajemen project. Kalau di kampus udah berapa SKS pembelajarannya? Kalau enggak jebol semua itu bahan-bahan. Jadi penempatan kontraktor itu sebagai konsultan teknik kita. Penempatan notaris itu adalah konsultan hukum kita. Gitu. Jadi tanpa harus membayar secara parsial, tapi sudah include gitu. Gitu. Di pesannya gitu Om. Ini ada yang sudah nyoba juga terus libur dia nyobanya. Baru libur. Kita libur. Sudah libur. Nyoba lagi bingung. Enggak bingung ya? Enggak lah. Ya. Waktunya aja toh. Tapi saya paksakan bersinergi besok. Bentuknya jangan bikin sendiri. Ya. Kalau bikin sendiri ya sesuai kemarin aja. Kamu tidak punya asa. Ada lagi mungkin? Ini nggak kerasa hampir 1 jam loh ini ngobrol ini. Iya loh. Hanya baru 10 menit ini. Kurang 3 menit loh. Makanya ya mudah-mudahan lah ini menjadi inspirasi. Sekali lagi jangan dianggap kita ngobrol 1 jam. Di luar sana ini sudah menjadi inspirasi Pak. Itu yang kita tidak duga gitu kan. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami itu, kalau kita ceritakan di luar sana menjadi sebuah
masukan yang luar biasa buat mereka. Jadi ini niatnya adalah podcast ini memang berbagi kisah itu tadi. Mudah-mudahan ini manfaat. Kalau bagi kita pasti ini sebuah koreksi, tapi bagi teman-teman ini pasti berkah buat dan lain-lain. Matur nuwun Pak Agung, Pak Irfan, Pak Agus, semoga jalan lancar semua. Amin. Satu pesan aja Pak. Iya. Kalau mau cari rumah di www.banyulangitland.com. www.banyulangitland.com. Ya, www.banyulangitland.com. Pesan dari Dinas Pariwisata kemarin apa? Bahwa ada dua yang nanti akan sangat leading, yaitu terkait dengan tourism dan edukasi. Gitu. Dan Jogja itu dua-duanya ada. Iya. Tourismnya ada, kampusnya banyak. Iya. Jadi kalau ngomong investasi, Jogja itu komplit. Karena yang setelah ini pandemi ini akan berakhir itu dua ini yang menjadi kekuatan pengembangan turismenya dan pengembangan pendidikannya. Jadi hotel yang terkait dengan MICE yang meeting room. Orang sekarang cari alasan kalau meeting di Jogja aja gitu. Bukan karena meetingnya yang penting, tapi jalan-jalannya itu yang penting gitu. Minggu saja jalan-jalan orang gitu. Meetingnya saja dari jalan-jalan bahkan workshopnya 2 hari tapi jalan-jalannya 3 hari. Dan Jogja dua-duanya dapat ya. Turismenya dapat, pendidikannya dapat. Jadi kalau bicara tentang investasi sebenarnya Jogja pasti nomor 1. Jogja istimewa, banyak kearifan lokal gitu ya. Iya, Jogja jadi setiap hari adalah liburan everyday. everyday www.banyulangitland.com. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam, cepet tenang.